warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah atas segala karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Tujuan Allah menciptakan umat manusia yaitu untuk selalu beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang sudah kita niatkan, karena niat baik kita itu adalah bernilai pahala, walaupun kita belum bisa melaksanakannya. Maka para jamaah, mari kita banyak berniat yang baik, walaupun kita belum sempat melaksanakan apa yang kita niatkan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan yang barusan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Atas bimbingan qudwah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh kepada umatnya, membimbing kita, mengeluarkan kita dari kebodohan, kezaliman, kesesatan menuju jalan yang insya Allah diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai penerus risalah ini, kita berjuang untuk menyampaikan risalah Islam untuk diri kita, keluarga, dan syukur-syukur bisa kita sampaikan kepada umat. Karena tugas kita semua bukan hanya tugas para dai, para kiai, para ustadz, tetapi semuanya adalah tugas kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan keberkahan majelis kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi kita, izinkan kami membacakan hadis Nabi kita, yaitu hadis yang keempat, di mana pada hari kemarin kita membacakan tentang sholat duha, bahwa seseorang tidak akan mampu menjaga sholat duha kecuali orang yang awwabun, orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berkenaan dengan sholat duha, yaitu kita rajin sholat duha, Allah bangunkan rumah di surganya. Mungkin kita di dunia belum punya rumah, maka jangan pernah kita bersedih. Insya Allah kita akan punya rumah dengan kita rajin sholat duha. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam silsilah as-sahihah, man sholat duha arba'an, siapa yang sholat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan dia melaksanakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita khawatir sholat duha itu menjadi wajib. Kenapa? Karena saking besarnya keutamaan kita, keutamaan dari sholat duha itu. Bahkan dalam hadis panjang Nabi kita Muhammad sallallahu
bersabda bahwa setiap ruas tulang kita ini harus bersedekah. Setiap ruas tulang, tasbih kita itu sedekah dan seterusnya. Maka di ujung hadis Nabi, untuk memenuhi semua ruas tulang ini, maka yakfi yusalli raka'ataini minad duha, cukup hanya melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu adalah sholat duha. Sudah kita bersedekah dari seluruh ruas tulang yang ada pada diri kita ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan, yaitu penyimpangan dalam pembagian waris. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebelumnya sudah kita menjelaskan tentang 2 penyimpangan yang sering terjadi di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana berusaha untuk menyamakan bagian perempuan dengan laki-laki. Maka kita sudah melanggar ketentuan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Kemudian kita pun juga membagi harta sebelum pewarisnya meninggal, dan itu dianggap menjadi harta warisan. Kita belum memenuhi rukun dari pembagian warisan. Rukunnya adalah pewaris. Pewaris itu harus meninggal terlebih dahulu, barulah dianggap harta itu harta warisan. Kemudian yang kedua, harus punya ahli waris, punya ahli warisnya. Kalau tidak punya ahli waris, mau kepada siapa yang mau dibagi? Kemudian yang ketiga, harus punya harta. Maka 3 rukun ini harus ada pewarisnya yang sudah meninggal, kemudian ahli warisnya masih hidup, kemudian punya harta. Kalau hanya 2 saja, misalnya ada pewaris meninggal, punya ahli waris, hartanya nggak ada, apanya yang mau dibagi? Nggak punya harta, ya dapat juga sih Pak, dapat. Kalau memang tidak punya harta, ya kita hanya dapat sedihnya, menangis, gitu ya. Ditinggal oleh misalnya orang tua kita, saudara kita dapat bagian menangisnya. Maka dengan itu, sebagian dari para ulama, maka mudah-mudahan kita bisa meninggalkan harta. Untuk apa? Untuk para ahli waris kita, supaya mereka tidak meminta-minta. Nah, sehingga kalau kita bagi warisan sebelum pewarisnya meninggal, maka ini yang paling banyak kesalahannya. 1, itu dianggap harta warisan, maka harta yang dibagi itu tidak sah. Kenapa? Rukun belum terpenuhi, pewaris belum meninggal. Yang kedua, bahkan itu dianggap sebagai wasiat. Wasiat pun juga batal. Kenapa? Wasiat itu tidak berlaku bagi orang yang masih hidup. Wasiat itu nanti setelah pewaris meninggal. Wasiat pun juga punya batas maksimal. Dalam riwayat Bukhari panjang cerita tentang dia nggak punya anak. Bolehkah saya bersedekah semua harta saya? Bolehkah saya? La, kata Nabi, bolehkah saya separuhnya? Maka tidak, kata Nabi. Dan bolehkah saya sepertiganya? Maka sepertiga itulah sudah banyak. Maka kita lebih baik meninggalkan harta itu kepada keluarga kita. Jangan sampai mereka meminta-minta. Boleh kita bersedekah, tapi kita harus memperhatikan keluarga kita, karena sedekah yang paling utama adalah kepada keluarga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wasiat hanya maksimal 1/3. Kemudian wasiat tidak boleh kepada ahli waris. La wasiyata li ahli waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Boleh wasiat ini berlaku, tapi harus atas persetujuan dari ahli waris semuanya. Kemudian yang paling mendekati itu adalah hibah. Nah, hibah pun tidak begitu mulus. Pasti banyak
perselisihannya berkenaan dengan hibah, maka ketika harta yang kita serahkan sebelum pewaris meninggal, maka istilahnya hibah. Cuman hibah ini jangan hanya kepada anak yang pertama saja. Semuanya kalau mau dihibahkan, hibahkan semua. Maka serahkan semua harta itu kepada para ahli waris. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya supaya nggak terjadi perselisihan, maka solusi dari para ulama ya dipinjamkan harta itu mungkin kepada anak kita yang pertama yang sudah menikah, dipinjamkan dulu, rumah itu dipinjamkan, tanah itu dipinjamkan dulu, sembari anak-anak kita dibekali dengan ilmu waris. Karena memang ilmu waris ini jarang disampaikan di tengah-tengah umat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ringkasan dari yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke penyimpangan yang ketiga. Ini yang paling banyak, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun itu tidak dibagi, dan kasus ini paling banyak. Kami menangani kasus tentang menunda pembagian harta waris, sehingga ahli warisnya itu sudah meninggal terus meninggal. Salah satunya mereka 5 bersaudara karena saking lamanya tidak dibagi warisan ini, akhirnya yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal, kemudian yang keempat meninggal, dan seterusnya. Hanya tersisa satu yang masih hidup, sehingga kemudian lahan itu kena proyek, dianggaplah bahwa harta itu miliknya sendiri. Nah, ini Pak ya, kalau kita menunda pembagian harta warisan, masuk apa kita? Apakah kita tidak amanah, termasuk orang zalim dan seterusnya? Mari kita jelaskan berkenaan dengan kita menunda pembagian harta waris. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesalahan yang ketiga yang sering terjadi di tengah-tengah kita di masyarakat, yaitu menunda pembagian harta warisan. Padahal dalam syariat Islam tidak dibenarkan adanya harta kita, hartanya pewaris tidak bertuan. Yang kita selamatkan bukan yang hidup, yaitu adalah orang yang meninggal. Nah, gara-gara harta itu sehingga dia terkatung-katung, tidak diselesaikan, sehingga kita harus sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan harta. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang meninggal, maka Allah sudah menetapkan siapa yang kemudian menjadi pemilik harta. Itu sudah langsung. Kita meninggal hari ini, maka sudah akan ganti kepemilikan harta, sehingga harus segera kita ganti kepemilikan harta itu kepada ahli waris. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya anggap ini seorang suami wafat, meninggal, maka otomatis istri dapat, anaknya juga dapat menjadi ahli waris. Nah, ini yang dapat itu istri. Mohon maaf para jamaah, karena macam pernikahan itu banyak. Pernikahan banyak, ada sekitar 20-an macam pernikahan. Ada nikah gantung, ada nikah lari, ada nikah siri, ada nikah kontrak, ada nikah di bawah tangan, ada nikah gadai, macam-macam. Nah, ini kalau yang nikah di bawah tangan biasanya para mahasiswa, ya, bawah tangan yang hanya cuma mereka saja yang tahu. Nah, ini yang paling sering diperdebatkan berkenaan dengan nikah siri. Nikah siri itu dapat waris apa tidak? Ini menjadi perdebatan. Nikah siri itu enggak langsung otomatis sah. Kita nggak ngelihat mazhab siapa, karena macam-macam pandangannya tentang pernikahan siri. Kalau Imam Syafi'i nggak sah, karena nggak ada wathiqah, nggak ada surat nikah, otomatis nikah siri tidak sah. Kemudian kita tarik ke Imam Malik, nggak ada iklan.
orang nggak tahu, maka sudah belum terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu dalam arusha. Apa kalau kita Indonesia resepsi. Nah, nggak ada resepsinya, maka itu adalah berkuranglah syarat dari pernikahan itu, sehingga itu perdebatan dalam qadaya al-mu'asirah tentang nikah kontemporer. Pernikahan kontemporer itu nikah siri paling banyak dibahasnya, panjang, sehingga menjadi perdebatan tentang pernikahan siri. Nah, berkenaan dengan waris itu bukan pernikahan yang diperdebatkan, adalah nikah yang sah menurut syariat dan diakui oleh negara. Itulah yang mendapatkan warisan. Saya sempat selalu diundang ke dimana di kelompok di situ tuh semuanya nikah siri, dan kebetulan saya diminta untuk menyelesaikan waris hasil pernikahan nikah siri. Saya katakan pernikahan siri tidak saling mewarisi, tidak mendapatkan waris, kecuali ada surat nikah, kecuali ada surat nikah. Dan kalaupun mau ada pembagian warisan harus ada isbat nikah. Nah, ini kelonggaran di kita di Indonesia, itu ada isbat nikah, sehingga inilah jalan kita ya. Kenapa banyak mahasiswa saya meneliti tentang nikah siri, sungguh luar biasa Pak. Di kita karena penelitiannya Samarinda itu banyak sekali Pak yang nikah siri. Saya nggak cukup bilang bukan hanya nikahnya, siapa saja sih yang sering nikah siri. Ternyata sungguh luar biasa Pak. Ada 3 kelompok yang sering nikah siri itu Pak ya. Satu adalah ustaz dan kiai. Yang paling banyak, waduh, kena sudah kita ini, kata saya, kena nggak ustaz dan kiai Pak. Yang urutan pertama lagi dia Pak, ustaz dan kiai. Waduh, kata saya, jangan-jangan salah itu penelitiannya. Ini datanya Pak. Oh ya sudahlah, kata saya. Kemudian yang kedua adalah pejabat, yang paling banyak nikah siri pejabat. Oh, kalau itu kata saya Pak, maklum lah kalau itu pejabat, maklum lah. Kemudian yang ketiga adalah pengusaha. Pengusaha Pak yang paling banyak nikah siri. 3 itu saja, yang sisanya ya mungkin hanya masyarakat nikah siri sedikit saja. Tapi yang paling banyak yang ustaz dan kiai, coba ya. Kemudian pejabat, kemudian pengusaha yang paling banyak nikah siri. Ada yang sempat ke rumah saya Pak tentang minta keadilan tentang nikah siri. Nah, ini sungguh luar biasa Pak, satu keluarga nikah siri semua. Ini luar biasa kata saya. Emaknya nikah siri, anaknya nikah siri Pak. Sama-sama ditinggal, datang ke rumah minta keadilan. Wah, saya kata saya nggak bisa minta keadilan. Monggo diurus ke negara tentang masalah status pernikahan. Gimana status hukum pernikahan, sehingga ibunya nikah siri kemudian ditinggal, anaknya pun juga nikah siri 2 kali lagi Pak. Sungguh luar biasa nih kata saya, nikah siri 2 kali, dua-duanya ditinggal dan punya anak. Dengan nikah yang pertama punya anak, nikah yang kedua punya anak, sama-sama ditinggal. Monggo kata saya nggak bisa menyelesaikan masalah ini, hanya negara yang bisa menyelesaikan. Sehingga kata saya itulah Bu akibat dari pernikahan siri. Maka yang bermasalah adalah bagi perempuan. Kalau laki-laki aman aja kata saya, aman aja laki-laki, selesai tinggal. Perempuanlah yang jadi akibatnya, punya anak, siapa yang menanggung nafkah dan seterusnya. Bukan karena kita yang harus selalu kita bawa, tapi bagaimana status pernikahan. Dan seterusnya kata saya, jangan sampai terjadi kepada anak keturunan kita nikah siri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu juga mereka sudah bisa langsung berhak atas harta almarhum. Kalau sudah meninggal, sudah langsung harus dibagi Pak. Hanya Imam Syafi'i yang memberikan batas maksimal. Kita termasuk orang yang berdosa kalau belum menyelesaikan tentang harta warisan. Imam Syafi'i ya istilahnya memaklumilah sampai 40 hari itu kita bersedih. Sebenarnya hanya 3 hari aja loh bersedihnya, 40 hari
Imam Syafi'i memberikan batas 40 hari sudah selesai pembagian warisan. Yang lain langsung dimakamkan, langsung bagi selesaikan semua harta warisan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika siapapun yang meninggal maka sudah langsung ditetapkan pemindahan hak kepemilikan, karena kita nggak tahu di antara keluarga kita siapa yang sangat membutuhkan harta. Bukan karena saya kelihatan kaya, belum tentu. Orang yang kelihatan kaya mungkin ada kebutuhan yang lain. Maka ini adalah dalil ancaman bagi kita yang menunda pembagian harta warisan. Yang pertama adalah kita tidak amanah. Tidak amanah itu adalah amanah almarhum kepada para ahli waris untuk menyelesaikan tentang masalah harta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah tapi melalui mimpi, Pak. Jadi suaminya ini meninggal. Suaminya meninggal dan istrinya itu hanya selalu mimpi suaminya tentang harta dan tentang harta. Saya tanya dan kemudian beliau datang menemui saya, apa maksud dari mimpi saya? Kenapa saya selalu mimpi suami saya tentang harta? Apakah saya tanya, apakah selesai sudah masalah waris? Belum, Ustaz. Kita harus segerakan masalah waris. Mungkin saja masalah waris ini, masalah harta ini yang masih menjadi almarhum belum selesai, maka harus diselesaikan berkenaan dengan harta warisan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita menunda pembagiannya sama saja kita tidak memiliki sikap amanah, yang kemudian kita bisa mengambil haknya orang lain dari harta, karena kita nggak tahu mana hak kita, mana haknya orang lain. Jika kita tidak membagi harta warisan, walaupun itu kita bersaudara, punya saudara kita semua, ya sudahlah, nggak apa-apa, kita nggak usah kita bagi, maka kita saling mengambil hartanya orang lain karena kita nggak tahu berapa haknya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan ini dasarnya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kita mengetahui bahwa ini harus segera kita bagi, tapi kita tidak amanah, maka kita mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan kita mengkhianati amanat itu yang sesungguhnya kita tahu, kita paham. Tapi kadang kita sungkan, mama saya masih ada, masih hidup, saudara saya nggak mungkin, kami mau hidup rukun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang tahu bahwa kita secara lahiriah adalah mungkin kita hidup rukun, tapi ini masalah harta, harus punya hak, harus bertuan kepada siapa harta ini, kepemilikannya kepada siapa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dicap sebagai orang munafik. Tanda-tanda orang munafik gara-gara kita tidak menyelesaikan amanah tentang warisan ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kepercayaan, diberikan amanah, kita berkhianat, tidak cukup hanya kita dibilang orang yang tidak amanah. Yang selanjutnya, kita diibaratkan seperti orang yang punya hutang. Sesungguhnya kita mampu bayar hutang, tapi kita menunda. Kita termasuk orang yang zalim. Ini adalah bagi orang yang tidak segera menghitung, membagi harta warisan. Dan selalu yang kita anggap, nanti soal penyimpangan yang keempat, itu kita selalu menganggap ini kan hartanya belum terjual. Akhirnya nunggu sampai dijual, belum laku harta, akhirnya belum dibagi. Kita hanya bagi saham. Berapa sih haknya masing-masing ahli waris dari setiap harta yang ditinggal itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang zalim. Ini dalilnya. Orang yang punya hutang tapi dia mampu bayar hutang, orang kaya, maka dia termasuk orang yang zulmun.
orang yang zalim tidak segera untuk membayar hutangnya, padahal sesungguhnya dia mampu membayar hutang itu kepada orang lain, maka diancam di dalam hadis Nabi kita riwayat Bukhari dari riwayat Abu Hurairah, maka matlul ghanidul, orang yang nunda-nunda bayar hutang padahal dia sudah kaya tetapi tidak bayar hutang, maka dinamakan dia zulmun, orang yang zalim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang menunda hutang ini seseorang yang mampu membayar hutang, maka sesungguhnya dia menghalalkan kehormatan harga dirinya dan pemberian hukuman kepadanya. Ini kalau kita tidak segera bayar hutang, ya sesungguhnya kita sudah menghalalkan kehormatan diri kita, dihina dan seterusnya gara-gara kita tidak bayar hutang padahal mampu. Beda dengan orang yang tidak mampu, beda kasus bagi orang yang tidak mampu bayar hutang. Dan juga jangan pura-pura lupa, Pak. Lebih dahsyat lagi nanti ancamannya, pura-pura lupa. Orang yang memberikan hutang, pura-pura nggak tahu lah, nggak ingat-ingat. Ya itu adalah nggak ada lagi nanti bayar hutang di akhirat, Pak. Semuanya amal kita yang diambil. Maka sebesar apapun hutang kepada orang lain, maka kita harus segera kita bayar, karena itu menyangkut nanti kepada amalan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh seorang yang kaya adalah termasuk kelalaian, termasuk orang yang zalim. Semuanya dia itu masuknya alay, termasuk orang yang zalim gara-gara kita tidak segera bayar hutang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yang ini, haram kita menguasai harta anak yatim, karena ketika siapapun yang meninggal pasti statusnya nanti anak sebagai anak yatim, karena sudah ditinggal oleh orang tuanya. Maka berkenaan dengan kita sudah paham, ustaz, para dai, para kiai itu sudah sering menjelaskan tentang ancaman bagi ketika kita memakan harta anak yatim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dalam surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Kenapa zalim? Karena kita belum bagi berapa hak masing-masing. Sebenarnya mereka itu sesungguhnya adalah menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang sungguh sangat menyala-nyala. Itulah bagi ancaman bagi kita yang menunda pembagian harta warisan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan kepada para jamaah, dan insya Allah nanti kita akan lanjut di hari Selasa, Pak. Di hari Selasa insya Allah kita akan lanjut menunggu laku dijual. Penyimpangan dalam pembagian warisan ada 10 penyimpangan, dan insya Allah nggak selesai, Pak. Ini tanda-tandanya harus dipanggil lagi tahun depan, Pak, ya. Nggak diselesaikan. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan kepada para jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan terkait waris yang pertama. Ini ada kasus, jadi pasangan suami istri punya anak cewek 4, kemudian si ibu meninggal dunia, kemudian ada peninggalan berupa emas. Jadi si bapak ini kemudian membagi peninggalan itu, cuman yang boleh mengambil itu adalah yang bisa bayar gitu. Anak yang 4 ini yang bisa bayar, yang bisa ngambil. Nah,
Itu pertanyaannya itu siapa sih yang pertama itu siapa membagikan tadi, kemudian bagaimana hukum terkait itu, yang boleh mengambil emas itu adalah yang bisa bayar, anak bisa bayar begitu ya, menguasai. Nah itu kasus pertama. Kemudian untuk kasus kedua ini terkait materi kita kemarin terkait zakat. Nah kalau zakat perkebunan ini Ustaz, saya mau tanya untuk mekanisme perhitungan zakatnya, kemudian zakat itu bisa pemilik kebun sendiri yang membagikan. Artinya misalnya dari pendapatan yang diperoleh per bulan itu dipotong langsung persen. Jadi sambutan sendiri tidak melewat lembaga terkait seperti itu. Nah kemudian yang ketiga pertanyaan itu kegiatan kita lakukan pada hari ini, mungkin saya perlu penjelasan lebih rinci lah. Sholat sunnah suruh, ganjaran pahalanya itu lebih baik umroh seperti itu. Karena kemarin sempat disinggung waktu suruh itu sangat terbatas. Sementara misalnya bagaimana kalau misalnya ada kegiatan kajian ya, itu melebihi dari waktu suruh. Nah itu apakah kita boleh melaksanakan suruh kajian berjalan atau harus menunggu selesai kajian baru kita melaksanakan sholat suruh, sementara sudah lewat. Nah ini juga mungkin lebih rinci. Ya mungkin itu terus ada 3 case, mudah-mudahan bisa lebih mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa, ada 3 pertanyaan. Yang pertama mohon izin Ustaz, sekalian mengucapkan izin. Boleh Pak, boleh Pak. Jadi langsung silakan Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Bapak Ustaz. Ini belum muncul kasus, belum muncul masalah. Orang tua sudah meninggal kurang lebih 10 tahun, dan juga sampai sekarang ini anak-anaknya ini sudah merantau, sudah mandiri. Yang ngurusi orang tua dua-duanya sama meninggal itu anak yang jaga Prabon, yang jaga Gunung ini. Sampai saat ini masih silaturahmi bagus, tidak ada permasalahan warisan Gunung ini. Anggaplah itu semacam kayak ini, sementara dia diurusi yang ngurusi orang tua. Karena orang tua meninggal baru kita hadir, orang tua kita sakit baru kita datang. Sampai sekarang 10 tahunan ini tidak ada masalah, tidak ada yang mungkin harta. Nah ini sampai sekarang kurang lebih 10 tahun tidak ada yang masalahkan harta. Gunung gini ke Prabon itu diurusi anak yang tidak merantau. Tapi anaknya Pak, anaknya yang ngurusin bukan? Anaknya yang ibunya jaga ke Prabon, yang ngurus orang tua itu ya jaga orang tua sampai orang tua meninggal, dirawat orang tua meninggal. Ini belum ada kasus, belum ada masalah, silaturahmi tetap bagus. Nah ini apa yang dilakukan ke depan, ini pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu Pak ya, berkenaan dengan 4 pertanyaan. Berkenaan dengan yang pertama, anaknya 4 perempuan punya emas. Kemudian ayah atau suami ini kalau mau bagi maka harus bayar dulu. Inilah salah satu
paling penyimpangan dalam pembagian warisan. Karena ini sudah harta warisan, suruh bayar lagi, suruh bayar lagi, nggak ada ceritanya harus bayar. Itu adalah haknya para ahli waris. Siapa yang bertanggung jawab semuanya? Nggak ada yang dia suami, nggak ada, semuanya yang masalah warisan semuanya bertanggung jawab para ahli waris. Cuman karena kita ta'zim, kita menghormati, biasanya suami yang harus menyelesaikan permasalahan itu. Kadang kakak yang tertua untuk menyelesaikan. Tapi kalau kita mendiamkan semua, para ahli waris semuanya kena dosanya. Mau yang kakak, mau yang terakhir, semuanya kena dosa karena mendiamkan tentang pembagian warisan. Sehingga ini anak ini bagiannya dia 2/3. Kalau kita misalnya anggap mau kita ambil harta gono gini, anggaplah emas itu 10 juta dulu, uangnya 10 juta, maka dianggap gono gini 10 juta ini 5 jutanya diambil oleh suami, kemudian dari 5 juta suami dapat lagi. Dapat berapa? Suami itu hanya ada 2 bagiannya Pak. Kita ini sebagai suami kalau istri meninggal. Pertama, kalau nggak punya anak, suami akan dapat setengah. Jadi diambilnya setengah lagi dari 50 juta. Kemudian kalau kita punya anak, maka kita akan dapat seperempat. Dapat seperempat karena ini punya anak, sehingga haknya suami mau nikah lagi dengan istri baru, monggo, terserah. Yang penting 50-nya 5 jutanya diambil oleh dia, kemudian seperempatnya dari yang 5 juta dia bawa ambil, maka sisanya itu 2/3-nya diambil oleh 4 orang ini. Kemudian kalaupun ada sisa diserahkan kepada saudaranya almarhum. Inilah pembagian warisan. Yang berkenaan dengan pembagian warisan, anak-anak mau banyak seberapapun anak perempuan, bagiannya hanya cuma 2/3 Pak. Semuanya 2/3. Maka di sini nanti ada saudara kandung. Ketika ada saudara kandung, dia harus tetap dia dapat bagian karena pasti ada sisa. Berkenaan dengan pembagian harta warisan, maka selalu kami sampaikan ketika ngisi pengajian tentang waris, buat anak laki-laki Pak. Segera mumpung masih kuat, insya Allah laki-laki kuat terus Pak. Karena pubernya laki-laki itu ada 3 tahap. Nah, usia 50 ke atas itu masih puber Pak. Puber masih kuat. Maka kalau belum punya anak laki-laki, buat Pak. Gimana kalau sudah istri tua, cari yang lain Pak, untuk mengamankan harta, gitu ya. Kan kemarin sudah ada hadisnya manfaat zaujain itu Pak, dia dipraktekkan sama. Kemudian zakat kebun atau pertanian. Nah, zakat pertanian, dan kemarin kita singgung, jika zakat pertanian itu butuh modal, pupuk, kemudian semuanya, sehingga zakatnya dia 5% saja. 5% dari hasil panen, tidak dipotong. Oh ini dikeluarkan dulu, tidak. Kalau dia zakat pertanian, karena dia langsung sudah dipotong, sehingga kalau kita sudah punya paling minimal para jumhur itu 520 kilo. Insyaallah besok kita akan bahas tentang zakat, baik zakat pertanian, profesi dan seterusnya. Berapa, misalnya kita menemukan barang temuan, berapa sih persenannya yang harus kita keluarkan. Tapi kalau kita tidak membutuhkan, insya Allah nggak ada. 10% itu sudah nggak ada, karena pasti kita butuh pupuk, kita pasti butuh modal untuk jasa dan seterusnya. Maka insya Allah zakat pertanian yang 10% sudah nggak ada. Supaya berkenaan dengan zakat pertanian, kita hanya mengeluarkan 5% dari hasil panen kita, distandarkan 520 kg. Kalau berapa nanti uangnya dihargakan harga sekarang. Kalau nanti di PPT saya itu masih harga yang lama, kalau nggak salah masih 13. Kemudian
syuruk ini Pak ya. Syuruk itu kan memang batasnya, waktunya memang terbatas. Kalau nggak salah dari 6.15 kita itu sudah mulai syuruk sampai nanti jam 7 lewat 5 itu waktu syuruk. Memang dia terbatas. Nah itu kita diperbolehkan untuk melaksanakan salat. Nah bagaimana kalau misalnya pengajian lewat dari waktu syuruk? Diingatkan saja Pak, diingatkan saja sudah lewat waktu syuruk, kita mengambil fadilah semuanya. Karena dalam hadis Nabi saya bacakan Pak ya, biar semangat untuk sholat syuruk, berkenaan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghada. Ini diikat Pak ya. Ini salat syuruk yang dia salat jamaah di masjid. Boleh enggak salat syuruk di rumah? Boleh saja Pak, tapi enggak mendapatkan keutamaan hadis ini. Maka man shallal ghadata fi jama'atin, jamaah di masjid, salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, enggak buru-buru balik, apalagi kalau kita puasa ya duduk-duduk bisa baca Quran, kemudian mendengarkan pengajian hatta tatlu asy-syamsu. Nah, hatta tatlu asy-syamsu, tsumma shalla rak'atain, sampailah dia duduk berzikir sampai terbitnya matahari, tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajrin hajatin wa umratin, baginya adalah pahala haji dan umroh. Jarang Nabi itu mengulang kalimat yang sama dalam hadis. Boleh nanti dicek para jamaah, jarang sekali Nabi mengulang sampai 3 kali. Saking besarnya pahala ini, pahala sholat jamaah, kemudian zikir, duduk di masjid, nggak istilahnya tidak keluar ke rumah. Gimana kalau misalnya balik dulu ambil HP, ketinggalan HP-nya, supaya HP baru nanti datang lagi. Nah itu menjadi bagian dari permasalahannya. Kemudian wa umratin tamatin. Nah ini sempurna Pak, sungguh luar biasa besar pahalanya. Nabi mengulangnya sampai 3 kali, saking besarnya pahala, saking pentingnya salat jamaah subuh, kemudian duduk berzikir mengingat Allah, dan kita sholat 2 rakaat. Dan mudah-mudahan biar kita sama-sama dapat keutamaannya ini, kita insyaallah kalau jangan sampai melewati waktu syuruk. Diingatkan saja Pak, kita selesai sampai sebelum habis waktu syuruk. Kemudian yang selanjutnya di sini bukan melihat kepada dohiriyahnya Pak. Yang keempat bukan lihat kepada nampaknya. Mungkin tidak ada masalah secara hukum lahiriah kita, secara sosial masyarakat, tetapi dalam hal batiniah, harta itu tetap harus bertuan. Ini adalah ketentuan dari syariat. Mau kita tetap hubungannya baik-baik saja dan seterusnya, kita termasuk orang dolim karena kita nggak amanah membagi harta, dolim kita karena punya hak orang lain yang belum jelas berapa sih haknya saya di harta ini. Kita khawatir kita ini sudah makan terus, ternyata haknya orang lain yang kita makan, maka kita memakan harta yang haram. Maka kita harus perjelas. Setelah kita perjelas harta ini bagiannya berapa, ini bagiannya berapa, mau kita serahkan kepada yang anak bontot atau yang ngurusi orang tua, itu kita serahkan kepada para ahli waris. Yang penting dibagi terlebih dahulu. Jangan sampai dia yang ngurusi bapak, dia yang ngurusi sampai meninggal. Nanti ada penyimpangan yang ke-10 Pak, yang sekarang banyak terjadi, bahwa jasa yang diminta, saya ngurusi bapak, saya ngurusi ibu, saya nyipokin ibu, masa saya sedikit bagian. Dalam masalah waris nggak ada masalah seperti itu Pak. Waris tetap haknya waris. Hubungan kita dengan orang tua itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berkenaan dengan warisan. Mau anaknya
seorang waris tetapi punya bagian. Nah, ini tergantung kepada kita lah, pembinaan kepada anak kita supaya anak kita ini perhatian kepada orang tuanya, bagaimana kita membina anak kita. Mohon apa? Tetap harus dibagi, mau kita sosial kita baik dan seterusnya, karena kita menyelamatkan dua-duanya, menyelamatkan ahli waris jangan sampai termakan harta orang lain, dan kita menyelamatkan almarhum. Mungkin saja almarhum belum selesai permasalahan pertanyaannya berkenaan dengan harta karena para ahli waris belum menyelesaikan pembagian harta warisan itu. Kita selamatkan orang tua kita, almarhum dan almarhumah di alamnya, dalam kubur. Jangan sampai dia terkatung-katung gara-gara harta yang belum tersampaikan kepada para ahli warisnya. Mungkin itu Pak yang dapat saya jawab. Ada lagi Pak? Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang orang berhutang Pak tadi, karena kalau orang yang berhutang tapi dia mampu tidak membayar kategori dolim. Ya, permasalahannya ini, ketika kita mau bayar, orang yang mau dibayar tidak ada. Bagaimana? Yang penjualan tidak ada. Ini banyak pendatang di Surabaya. Karena sering nangani masalahnya di waktu dinas ini Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Misalnya yang mengutangi itu sudah kemana hilang sudah Pak ya, yang mengutangi. Ada 24 orang Pak. Kayaknya nanti belum sempat kita lihat kan Pak ya, tabel 24 orang Pak. Ini yang harus dicari Pak ahli waris, yang harus dicari Pak. Kalau memang sudah 24 orang ini nggak ada, cari lagi kepada dawil arhamnya Pak. Kalau memang dawil arhamnya sedang nggak ada, maka sedang kita bertawakal. Jadi kita harus cari Pak. Misalnya kita yang memberi hutang itu anaknya misalnya Pak, anaknya. Maka yang kemudian anaknya ini sudah nggak ada, dicari cucunya. Kalau cucunya nggak ada, cicitnya dulu Pak. Kalau memang nggak ada ke atas, ayahnya, ibunya, kakeknya. Kalau nggak ada sudah ke samping, saudaranya. Kemudian saudara sebapak, saudara seibu, keturunannya. Kalau memang nggak ada, ke pamannya. Kemudian nggak ada semuanya, baru nanti keturunan dari perempuan. Itu untuk membayar hutang, bahwa kita punya hutang kepada sesungguhnya kepada anak tadi. Tapi karena dia sudah nggak ada, maka ditanyakan, dia akan pindah ke keturunannya terus untuk kita bayar hutang itu. Nah, sehingga ada 24, mudah-mudahan dari Selasa kita lihatkan tabel. Itu juga sebagai mahram kita Pak, ada 24 orang sebagai tabel mahram, dan itu pun juga yang harus kita cari sebagai ahli waris untuk kita bayar hutang. Syukur-syukur bisa langsung kepada orang yang memberikan hutang. Kalau nggak ada Pak, maka 24 yang harus dicari. Terus dicari Pak sampai selesai, sampai dawil arham terputus. Sudah dawil arham. Kalau dawil arhamnya sudah nggak ada, maka sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita sudah berusaha untuk membayar hutang, tapi semua keturunannya sudah nggak ada dan juga dawil arhamnya juga nggak ada, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita sudah mau bayar hutang Pak, tapi harus dicari. Kalau anaknya orangnya nggak ada, ya sudah saya nggak bayar hutang lagi Pak. Ya kita yang kena dosa karena kita tidak bayar hutang, nggak mencari keturunannya Pak. Mungkin itu. Monggo Pak. Pertanyaan tadi Mas Anil ya Ustaz, terkait zakat pertanian tadi itu, bolehkah yang kita yang menyebarkan sendiri, membagikan sendiri gitu kan, pada yang kita anggap layak untuk itu? Terima kasih Pak. Paling afdol Pak. Paling afdolnya zakat itu, mau zakat fitrah, mau zakat emal, mau sedekah, mau fidyah, mau apa saja, itu lebih afdolnya kita yang menyalurkan kepada pihak yang berwajib, yang berhak menerima zakat. Kita itu paling afdol Pak. Paling afdolnya karena kita tahu sendiri kondisi orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah kalau tanah Gerogot ini, insya Allah kaya Pak. Sedikit yang miskin. Insya Allah Pak ya, sedikit yang miskin. Pasti
punya kebun sawit Pak. Kalau standarnya kebun sawitnya 1 hektar itu termasuk miskin, Allah alam itu Pak. Yang penting carilah yang belum. Nanti ada standar miskinnya Pak. Standar miskin itu punya penghasilan 500. Insya Allah nggak ada Pak ya, kalau di Tanah Grogol penghasilannya 500. Nggak ada yang miskin Pak. Insya Allah nggak ada yang miskin di Grogol. Maka sehingga para ulama beristihad, kalau nggak ada yang miskin di Grogol, pindah dikit, geser Pak. Nah, boleh digeser itu sepanjang jarak kita mengkosong sholat. Nah, mungkin kebalik papan. Kalau memang nggak ada di Tanah Grogol, karena zakat itu di mana diambil, di situ harus dikeluarkan. Kecuali nggak ada lagi orang yang miskin di Tanah Grogol ini, sudah nggak ada lagi yang membutuhkan geser sepanjang kita bisa mengkosor, kurang dari kita mengkosor sholat, itu afdalnya. Kalau nggak ada lagi di Tanah Grogol, saya yakin, saya perhatikan penduduk di Tanah Grogol itu masing-masing punya mobil Pak ya, jadi nggak ada yang miskin Pak di Tanah Grogol. Insya Allah nggak ada, geser dikit Pak. Mudah-mudahan, kalaupun ada paling hanya beberapa orang saja. Itulah yang kita bagi. Saya lebih setuju zakat fitrah, zakat mal, dan apapun itu, sedekah fidyah itu boleh langsung para muzakinya yang menyelesaikan permasalahan itu, supaya nggak bertumpuk. Itu sesungguhnya kenapa ada lembaga kayak Lajisnu, BMH dan UPZ dan yang lainnya, supaya tidak terdobel data antara yang sana ngasih, di sini juga ngasih, di sini ngasih, supaya sehingga dengan data itulah kita bisa supaya tersalurkan dengan baik kepada para fakir miskin. Itulah yang sesungguhnya dengan adanya lembaga-lembaga itu yang diberikan mandat amanah dari negara, itu turunannya kalau misalnya NU itu PP adanya pusatnya yang di SK-kan, kemudian nanti ke bawahnya itu dari pusatnya. Sama dengan Muhammadiyah, pusatnya di SK-kan oleh negara, kemudian ke bawahnya itu meng-SK-kan sampailah ke kita, sampailah kepada PDM, kemudian nanti PDM meng-SK-kan PDM, kemudian nanti kepada unit kalau di aturan itu bukan misalnya karena Lajismu, ke bawahnya itu lupa saya istilahnya Pak. Kalau Muhammadiyah pokoknya bukan dia karena di bawahnya, yang bawah cukup hanya karena saja, bawahnya itu nanti dilihat di aturannya Pak ya, nggak boleh lagi namanya karena di bawahnya. Dia sebagai kalau kami istilahkan di Sungai Kunjang sebagai gerai-gerainya dari karena yang ada. Inilah untuk yang mengumpulkan dana zakat. Dan insya Allah besok apakah para amil itu boleh ngambil bagian dari zakat fitrah, zakat harta dan seterusnya? Bolehkah para amil yang di SK-kan itu mendapatkan haknya sebagai amil? Mudah-mudahan besok Pak kita bahas tentang fikih zakat. Mudah-mudahan ini ada lagi Pak. Cukup ya, cukup karena sudah tak lagi mau habis waktu syuruk. Kami cukupkan, mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.